Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan membahas materi mengenai militer dan politik Indonesia dari awal kemerdekaan hingga masa kini. Menurut saya tema ini penting karena relasi antara militer dan kekuasaan sipil merupakan salah satu ciri khas politik di Indonesia yang membentuk dinamika pemerintahan, stabilitas nasional, hingga identitas negara itu sendiri. 1. Latar sejarah. Awal peran militer dalam politik di Indonesia. Sistem Indonesia merdeka pada tahun 1945. Militer tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan negara, tapi juga sebagai bagian dari kekuatan politik yang signifikan. TNI, saat itu TKR, dan kemudian TRI tumbuh bukan dari struktur militer kolonial yang mapan, melainkan dari laskar rakyat dan pejuang kemerdekaan. Selanjutnya, fase Orde Lama, yakni ketegangan sipil militer. Pada era Soekarno, terutama pasca demokrasi terpimpin 1949, militer semakin memiliki ruang dalam politik. Soekarno menciptakan sistem nasakom atau nasionalisme agama komunisme untuk merangkul semua kekuatan politik termasuk militer dan PKI. Konflik memuncak saat peristiwa G30S PKI pada tahun 1965 yang menjadi titik balik dominasi politik militer. Ketiga, masa kemasan dui fungsi ABRI. Di bawah Presiden Soeharto, militer melalui ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mendapatkan legitimasi kuat dalam sistem pemerintahan. Konsep dui fungsi ABRI resmi diberlakukan yang mengizinkan militer berperan dalam dua ranah, pertahanan dan sosial politik. Militer menduduki jabatan-jabatan strategis di legislatif, eksekutif, hingga pemerintahan daerah. Stabilitas politik dijaga dengan kontrol militer yang ketat terhadap gerakan sipil dan oposisi. Keempat, Reformasi 1998 dan dekonstruksi peran militer. Runtuhnya Orde Baru menjadi titik penting dalam reformasi politik Indonesia. Tuntutan utama reformasi adalah pemurnian fungsi militer, yaitu kembalinya ke peran pertahanan negara. Langkah-langkah pentingnya yakni 1. Pemekaran TNI dan Polri di tahun 1999. Kedua, abolisi dui fungsi ABRI. Ketiga, penghapusan fraksi TNI atau Polri di DPR pada tahun 2004. Terakhir, reformasi internal di tubuh TNI. 5. Masa kini, politik sipil versus bayang-bayang militer. Meski secara formal militer tidak lagi berada dalam politik praktis, pengaruhnya masih terasa hingga kini. Banyak purnawirawan TNI aktif dalam dunia politik, partai, hingga jabatan publik seperti gubernur, menteri, dan lain-lain. Militer juga hadir dalam penanganan bencana, stabilitas sosial, bahkan urusan keamanan dalam negeri, yang kadang menimbulkan rekoordinasi militer dalam urusan sipil. Isu aktualnya, revisi UU TNI yang memperbolehkan militer aktif menduduki jabatan sipil tertentu. Kedua, peningkatan wacana terhadap kebangkitan Orde Baru, gaya baru. Lalu, peran militer dalam Papua dan konflik horizontal lainnya yang kerap dipertanyakan. Kesimpulannya, perjalanan relasi militer dan politik di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks, dari penjaga negara, aktor dominan politik, hingga masa transisi demokrasi yang belum sepenuhnya tuntas. Kini, tantangannya adalah bagaimana membangun profesionalisme militer sembari menjaga kontrol sipil yang demokratis dan menghindari politisasi militer untuk kepentingan kekuasaan. Demokrasi yang sehat menempatkan militer sebagai alat negara, bukan alat kekuasaan. Maka dari itu, penting bagi generasi muda seperti kita untuk terus mengawasi, memahami, dan terlibat dalam narasi ini, agar Indonesia tak lagi terjerat dalam sejarah kelam relasi sipil militer yang timpang. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.